Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Abian di edisi Bian Learning. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan UAS Kalkulus 1 tahun 2022 FIPO Game soal nomor 5. Nah, untuk soal ini mungkin agak lebih panjang daripada yang lain, tapi juga menarik karena salah satu materi favoritku dari Kalkulus 1, yaitu menggambar kurva. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi kita diberikan fungsi f x sama dengan e pangkat x per x plus 1. Pada intinya kita disuruh untuk menggambarkan kurvanya. Nah, tapi harus melalui 8 step ini. Oke, yang pertama, untuk menentukan domain f, gampangnya adalah kita cari nilai x yang membuat fungsi fx itu nilainya tidak ada. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini kan bentuknya pecahan ya. Nah, pecahan nilainya nggak ada kalau penyebutnya nilainya 0. Penyebutnya 0 berarti kan x-nya sama dengan min 1. Berarti domain f-nya adalah semua nilai x bilangan real, di mana x-nya itu bukan min 1. Kalau ditulis berarti jawabannya adalah df, aku namain aja df. Itu domain f sama dengan x anggota bilangan real dengan syarat x bukan min 1. Atau bisa kita tulis real kurang singleton min 1. Ini artinya semua bilangan real kecuali min 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 sampai 3 ini kita pakai f aksen. Jadi untuk yang ini kita pakai f double aksen. Untuk mengerjakan soal nomor 2 dan 3 kita coba cari dulu nilai f aksen x-nya berapa. Kita udah tahu nih fx-nya sama dengan e pangkat x per x plus 1. Berarti kita punya f aksen x sama dengan, ini kita misalin u yang atas, yang bawah v. Jadi kan u aksennya sama dengan e pangkat x ya. Jadi e pangkat x dikali v, yaitu x plus 1, dikurang u dikali v aksen, yaitu 1 per x plus 1 kuadrat. Ini kalau kita sederhanain jadi x dikali e pangkat x per x plus 1 kuadrat. Ya kan, karena e pangkat x-nya habis. Nah, untuk mencari nilai fungsi f naik atau turun, itu kita coba cari dulu titik ekstrimnya. Nah, untuk mencari nilai titik ekstrim itu kita coba cek di mana nilai f aksen itu nggak ada dan di mana nilai f aksen itu sama dengan 0. Jadi kita coba cek dulu. Ini f aksen x sama dengan 0. Agar dia nilainya 0 berarti kan kita harus punya yang atas ini sama dengan 0 kan. Berarti x e pangkat x sama dengan 0. Karena yang bawahnya nggak berpengaruh. Jadi kita punya di sini x-nya sama dengan 0 doang. Selanjutnya f aksen x tidak ada. Ini jika dan hanya jika. Nah, kita coba cek domainnya, kan domainnya x tidak sama dengan min 1 ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini juga f aksen nilainya nggak ada untuk x sama dengan min 1. Jadi di sini adalah x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita coba gambar dulu. Di sini misalkan ada 0 isi, dan min 1 kosong. Ya, sebelumnya ini garis bilangannya untuk f aksen x ya teman-teman. Jadi kita tinjaunya di f aksen. Nah, untuk terus deh biar lebih jelas, untuk x lebih dari 0, x dikali e pangkat x ini kan pasti juga positif karena e pangkat x ini selalu positif. Nah, maka kita peroleh f aksen x juga positif. Kenapa positif? Karena di sini f aksen x bawahnya adalah x plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat selalu positif. Ini selalu positif. Ya. Sedangkan e pangkat x juga selalu positif. Jadi tinggal ngeliat dari x-nya doang. Jadi di sini nilainya plus. Ini untuk x kurang dari 0 sampai min 1, itu dia nilainya akan jadi minus. Ya. Dan untuk
X kurang dari min 1, dia juga akan minus. Ini f aksen X kurang dari 0, f aksen X kurang dari 0. Kalau dia negatif, berarti grafiknya nanti turun. Di sini juga turun. Nah, di sini dia bakal naik. Nah, karena di sini titiknya isi, berarti nanti dia nyambung ini. Dan kata lain, kita dapat titik ekstrimnya adalah si X sama dengan 0 ini. Oke, jadi untuk jawaban nomor 2 atau anak nomor 2, ini kita punya F naik, atau fungsi F naik saat X lebih dari 0 dan turun saat min 1 kurang dari X kurang dari 0 dan X kurang dari min 1. Nah, kenapa harus dipisah? Karena di min 1 dia nggak ada isinya. Seperti itu. Nah, ini untuk jawaban anak kedua. Dan untuk anak ketiga, kita punya di sini F mencapai minimum di X sama dengan 0. Nah, ini teman-teman bisa cek kalau X sama dengan 0 ini kan membuat f aksen X sama dengan 0. Nah, jadi salah satu clue buat mencari nilai maksimum minimum atau titik ekstrim itu coba dilihat untuk kasus yang memenuhi f aksen X sama dengan 0. Nah, tapi itu juga perlu dicek apakah dia masuk ke domain atau enggak. Karena bisa aja dia nggak masuk ke dalam domain. Mudahnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita disuruh menentukan interval di mana fungsi f cembung atau cekung ke bawah. Jadi sebelumnya cembung ke bawah itu seperti ini, cekung ke bawah seperti ini. Ya, itu udah sempat aku singgung di video sebelumnya ya, terkait turunan kedua. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4 dan 5 kan kita butuh f double aksen. Jadi kita cari dulu f double aksennya. Ini f double aksen X, kita turunkan dari yang f aksen X tadi. Oke, kita turunkan dari yang ini. Ini berarti kita punya U sama dengan X E pangkat X, V-nya sama dengan X plus 1 kuadrat. Jadi U aksen kita punya di sini adalah E pangkat X ditambah XE pangkat X. V aksennya adalah 2X plus 1. Nah, buat teman-teman yang masih agak bingung bisa dilatih lagi untuk penurunan fungsinya. Jadi kita punya di sini F double aksen X sama dengan U aksen dikali V. Oke, untuk yang ini, yang U aksen kan kita bisa mengeluarkan E pangkat X-nya ya. Berarti kita punya E pangkat X, ini X plus 1, dikali sama V. V-nya itu X plus 1 pangkat 2, jadi kita punya X plus 1 pangkat 3, dikurang U, yaitu X E pangkat X, dikali 2X plus 1. Di sini berarti X plus 1 pangkat 4. Apakah kita bisa menyederhanakan ini? Kita coba. Jadi kita punya X plus 1 E pangkat X, di sini X plus 1 kuadrat min 2X. Ya, jadi yang dikeluarin adalah E pangkat X sama X plus 1-nya. Oke, ini karena domain F itu X tidak sama dengan min 1, berarti kita bisa menyederhanakannya. Jadi E pangkat X dikali X plus 1 kuadrat min 2X per X plus 1 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita cari nilai F double aksen X sama dengan 0. Lagi-lagi kita cek atasnya aja teman-teman. Jadi karena E pangkat X itu tidak mungkin 0, berarti kita cek ini aja, X plus 1 kuadrat min 2X sama dengan 0. Kalau bingung kita coba jabarin dulu.
X kuadrat ditambah 2X tambah 1 min 2X sama dengan 0. Ini berarti kita punya X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, apakah ada yang memenuhi ini di bilangan real? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi, tidak ada X yang memenuhi. Jadi buat F double aksen X sama dengan 0, tidak ada nilai X yang memenuhi. Selanjutnya kita cari F double aksen X, tidak ada. Berarti di sini kita punya sama aja, X sama dengan min 1. Oke, kalau udah kita coba gambar grafikan lagi. Oh ya, dari sini karena F double aksen X sama dengan 0 itu nggak ada nilai X yang memenuhi, jadinya F ini nggak punya titik belok ya teman-teman. Jadi ya bisa dicek punya titik belok atau enggaknya dari F double aksen X sama dengan 0 itu. Kita cari cekung cembungnya. Ini min 1 katakan saja. Oke teman-teman, kalau udah ada garis bilangan seperti ini garis bilangan untuk F double aksen. Sekarang kita akan mencari tanda-tandanya untuk X kurang dari min 1 dan juga X lebih dari min 1. Nah, ini seperti yang sebelumnya. Kita coba perhatiin dulu di F double aksen X ini. Ini kan E pangkat X nilainya akan selalu positif. Nah, yang kita perlu cek berarti kurung yang atas ini sisanya dan yang bawahnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, X plus 1 kuadrat min 2X ini sama dengan X kuadrat ditambah 1 seperti yang ada di sini teman-teman. Nah, itu nilainya akan selalu positif untuk nilai X berapapun. Berarti yang di sini itu nilainya lebih dari 0 juga. Nah, berarti yang bikin dia positif atau negatif sisa yang bawahnya. Karena pangkat ganjil itu bisa menjadi positif, bisa juga negatif. Kita tinjau untuk X kurang dari min 1. Jadi kita punya X plus 1 kurang dari 0. Jadi kita punya X plus 1 kurang dari 0 dan X plus 1 pangkat 3 juga kurang dari 0. Nah, sedangkan untuk X lebih dari min 1, kita punya di sini X plus 1 lebih dari 0. Dan kita juga punya X plus 1 pangkat 3 lebih dari 0. Nah, berarti untuk yang sini nilainya adalah negatif, negatif, negatif. Sini positif semua. Nah, sekarang untuk gambar cembung cekungnya. Jadi untuk nilai yang negatif tandanya, berarti dia seperti ini. Jadi untuk yang negatif dia cekung ke bawah, untuk yang positif dia cekung ke atas. Atau cembung ke bawah. Kalau trik aku buat ngapalin bentuk cekung atau cembungnya itu dengan menggambar seperti ini. Kalau kayak gini kan kayak lagi sedih ya, berarti gini. Nah, kalau lagi senang, lagi positif, dia senyum. Nah, jadi kalau lagi negatif dia cekung ke bawah, kalau lagi positif dia cekung ke atas. Pokoknya kalau cekung ke bawah dia cembung ke atas, kalau cekung ke atas dia cembung ke bawah. Gitu. Jadi bolak-balik antara cekung dan cembung ini. Nah, berarti di sini kita punya jawaban nomor 4. F cekung ke bawah saat X kurang dari min 1 dan F cembung ke bawah saat X lebih dari min 1. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan penulisan seperti ini. F cekung ke bawah pada X anggota min tak hingga, min 1. Sini X anggota min 1, tak hingga. Jadi pakai interval itu juga boleh.
dan nomor 5. Tadi karena tidak ada nilai X yang membuat F double aksen sama dengan 0, berarti F tidak punya titik belok. Nah, sebenarnya titik belok itu apa sih teman-teman? Jadi titik belok itu titik di mana tadinya dia kurvanya cekung ke bawah, dia jadi cekung ke atas, atau sebaliknya. Jadi titik belok ini titik di mana kecekungan atau kecembungannya itu berubah gitu teman-teman. Itu cara aku ngertiinnya secara simple. Oke, 2 anak soal lagi. Selanjutnya untuk ngecek asimptotnya teman-teman. Nah, untuk ngecek asimptot itu ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman cek asimptot datar. Nah, asimptot datar ini teman-teman cek limit X menuju minus tak hingga sama tak hingga. Jadi limit ini sama X menuju tak hingga. Mikir gampangnya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman lagi di koordinat kartesius terus mau ngecek asimptot datar yang bentuknya seperti ini atau seperti ini kan nilai X-nya menuju tak hingga atau minus tak hingga. Jadi kita cek apakah lim X menuju min tak hingga dia itu bakal menuju satu titik atau enggak. Kalau dia menuju satu titik berarti dia asimptot datarnya ada. Oke, berarti ini sama aja dengan lim X menuju min tak hingga dari E pangkat X per X plus 1. Oke, kita punya nilainya adalah 0 ya teman-teman. Karena kalau kita masukin min tak hingga, berarti kan yang atas jadi E pangkat min tak hingga, jadi ke bawah 1 per E pangkat tak hingga. Itu nilainya mendekati 0, dan juga per X plus 1 untuk X-nya mendekati min tak hingga juga dia nilainya 0. Jadi nilai limitnya adalah 0. Ini juga kalau kasus yang bawah, berarti kita harus cek dulu. Kalau ini dimasukin, nilainya kan nanti yang atas jadi tak hingga, yang bawah juga jadi tak hingga. Jadi bentuk tak tentu kan. Jadi kita coba turunkan pakai L'Hopital. Ini kita punya E pangkat X per 1. Nilainya adalah tak hingga. Nah, karena dia nilai tak hingga, tidak menuju satu titik, berarti asimptot datar dia hanya yang atas, yang ini. Nah, selanjutnya itu ada asimptot tegak. Kalau tadi kita ngeceknya itu yang untuk sumbu X, sekarang kita coba cek untuk yang sumbu Y, entah itu gini atau gini. Nah, untuk yang ini kita memanfaatkan domainnya. Jadi titik yang nggak ada di domainnya adalah X sama dengan min 1. Berarti kita coba tinjau untuk X sama dengan min 1. Kita coba cek tapi dari sisi kirinya dan sisi kanannya. Ini lim X menuju min 1 dari kiri. Aku tulis langsung aja ya, E pangkat X per X plus 1. Ya, ini nilainya adalah minus tak hingga, dan lim X menuju min 1 dari kanan, E pangkat X per X plus 1, dia nilainya akan tak hingga. Nah, ini kalau dia nilainya itu tak hingga atau minus tak hingga, maka dia merupakan asimptot tegak. Nah, untuk asimptot miring, kita coba mencari persamaan garis dengan gradien itu adalah M. Dengan M-nya ini memenuhi sifat ini. Lim X menuju tak hingga dari Fx per X. Jadi kita punya di sini lim X menuju tak hingga E pangkat X per X dikali X plus 1. Ini masih tak hingga, ini juga tak hingga. Jadi kita pakai L'Hopital dulu sekali. Ini nilainya jadi tetap E pangkat X. Yang bawah jadi 2X ya. Nah, ini di L'Hopitalkan lagi. Nilai jadi lim X menuju tak hingga E pangkat X per 2. Ntar nilainya akan menjadi tak hingga.
Nah, karena M-nya ini tak hingga, berarti asimtot miringnya nggak ada. Jadi untuk ngecek asimtot miring, teman-teman cek dulu. Kalau M-nya itu bukan 0 atau tak hingga atau min tak hingga, maka teman-teman bisa mencari asimtot miringnya. Tapi kalau nilainya enggak, berarti bukan. Seperti itu. Nah, nanti semisal teman-teman dapat M-nya suatu bilangan, step selanjutnya adalah mencari nilai C. Jadi tujuan asimtot miring itu dia mencari nilai Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini secara umumnya rumus asimtot miringnya dengan M-nya itu ini. Dan C-nya itu adalah lim X menuju tak hingga Fx min Mx. Oke, jadi kita udah dapat asimtot tegaknya ada 1, 2, dan asimtot datarnya ada 1. Oke, karena kita udah dapat nih dari anak 1 sampai 6, selanjutnya kita akan melawan final boss, anak terakhir, anak ke-7. Oke, di anak terakhir ini kita akan menggambar kurvanya itu sendiri. Kita gambar dulu. Oke, tadi kita tahu dia min 1 itu tidak termasuk domain. Kita juga tahu kalau nilai maksimumnya itu ada di X sama dengan 0. Jadi kita coba cek dulu. F0 sama dengan E pangkat 0 ditambah 0 tambah 1. Itu 1. Nah, nilainya adalah 1, teman-teman. Ini nilai maksimum. Terus kita punya tadi dia cekung cembungnya di mana. Kita aku copy dulu ya biar lebih enak. Nah, ini untuk menggambarnya lebih enak, kita perhatiin 2 garis bilangan ini. Pertama, buat yang F aksen, kita dapat nilai F itu turun dan naik itu kapan. Dan untuk dari F double aksen, kita tahu kapan dia cekung ke atas dan ke bawah. Selain garis bilangan, kita juga tahu asimtotnya. Tadi untuk lim X menuju min tak hingga Fx itu adalah 0 nilainya. Berarti untuk X menuju min tak hingga dia ke arah 0. Berarti ini seperti ini. Nah, tapi untuk lim X menuju min 1 dari kiri Fx, dia nilainya adalah min tak hingga. Berarti untuk min 1 sini nilainya akan menuju min tak hingga. Jadi nilainya menuju 0, ini nilainya menuju min tak hingga. Nah, selanjutnya kita tahu juga untuk lim X menuju min 1 dari kanan Fx, dia nilainya adalah tak hingga. Berarti seperti ini. Karena dia nilai minimum lokalnya itu adalah di 0, berarti ini dari turun terus. Nah, sini. Terus karena dia setelah 0 itu akan naik. Jadi ini sumbu X-nya ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Dia akan naik, maka selanjutnya adalah seperti ini. Nah, anggap aja seperti itu. Nah, ini gambar hanya ilustrasi ya, teman-teman. Kalau mau lebih akurat, teman-teman bisa coba cek untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sebagainya. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, cukup sekian soal nomor 5 ini. Mungkin agak lebih panjang ya, teman-teman. Cuma sebenarnya cukup seru soal seperti ini. Dan harapannya semoga jelas dan bisa dicerna teman-teman, bisa diserap. Apabila masih ada pertanyaan atau kebingungan bisa tanya di kolom komentar. Yes, mungkin sekian dari aku di video part 4 ini. Sampai jumpa di part terakhir yaitu part 5. Terima kasih sudah menonton. Dadah.